Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut membahas tentang kisah hikmah Islami yang pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah hikmah Islami yang menceritakan tentang seseorang yang karena tidak menunaikan zakat. Maka kita lanjut kisahnya. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk membantu mendukung channel ini agar terus berkembang dan terus aktif untuk kami senantiasa berbagi kisah-kisah Islami kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kisahnya bahwa orang tersebut kemudian menunjukkan tangannya yang tampak menghitam bekas terbakar dan berkata lagi, "Aku segera menutup kembali kuburnya," dan terus-menerus bersedih, menangis dan menyesali keadaan dirinya. Para tabi'in mereka kemudian berkata, "Sebenarnya apa yang telah dilakukan saudaramu itu semasa hidupnya di dunia sehingga ia mendapatkan siksa kubur seperti itu?" Orang tersebut kemudian berkata, dia disiksa dengan cara seperti itu karena dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Salah seorang dari para tabi'in itu yang bernama Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi berkata, peristiwa itu membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 180. Sedangkan saudaramu itu disegerakan siksanya dalam kubur hingga hari kiamat tiba. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tabi'in itu kemudian berpamitan dan mereka mengunjungi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka menuturkan kisah lelaki tetangganya Abu Sinim tersebut dan menutup ceritanya dengan pertanyaan, "Kami telah banyak melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi mati, tetapi kami tidak pernah mendengar cerita yang seperti ini." Abu Dzar berkata, mereka kaum Yahudi dan kaum Nasrani dan kaum Majusi telah jelas tempatnya di neraka. Adapun Allah memperlihatkan keadaan orang-orang yang beriman yang mengalami siksa itu kepada kalian agar kalian dapat mengambil ibarat atau pelajaran. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta atau tidak melihat kebenaran itu maka kemudaratannya kembali kepadanya, dan aku atau Muhammad sekali-kali bukanlah pemelihara kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 104.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang bagaimana orang yang tidak mau mengeluarkan harta atau tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal ia sudah mampu, padahal ia sudah memiliki harta yang cukup untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi ia enggan untuk mengeluarkan zakatnya, maka azabnya atau penyiksaannya dia dapat di alam kubur sebelum ia masuk ke akhirat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita manfaatkan harta yang kita miliki. Jika kita sudah kelebihan harta, kita mengeluarkan zakatnya, karena itu merupakan bagian daripada rukun Islam, khususnya bagi kita yang orang beragama Islam, untuk bagaimana untuk mengeluarkan zakatnya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini atau video ini ke teman-teman yang lain jika dianggap bermanfaat. Syukron, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.